Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan jika semuanya dalam keadaan sehat. Baik, siap kita punya diri untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran kita terlebih dahulu kita awali dengan melakukan gerakan tepuk PPK dan salam PPK. Ya, apa itu PPK? Penguatan pendidikan karakter. Karakternya bagus sehingga menjadi manusia yang unggul, manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Ya, baik. Mari saya jemput kita semua untuk berdiri, mengambil posisi dan kita melakukan gerakan tepuk PPK ini. Ya anak-anak sekalian, mari kita memulai dengan dahulunya tepuk PPK. Ya, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, yang berikut kita mulai lagi dengan salam PPK. Ketika saya bilang salam PPK, ya anak-anak sekalian meletakkan tangan di dada bagian kiri lalu katakan salam. Baik, kita mulai. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari saya minta salah seorang untuk memimpin kita di dalam doa dan juga sekalian memimpin pujian. Lagunya yaitu dari Kidung Jemaat nomor 3. Yang kurang hafal silahkan lihat ke papan sini. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar dan seterusnya. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Ya, silakan yang berdoa pimpin kita di dalam doa pembukaan ini. Silakan. Ya, amin. Nah. Ya, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir ini hari? Semuanya hadir. Ya, baik. Terima kasih karena semua semangat untuk mengikuti pembelajaran. Bukan saja mata pelajaran agama, tetapi juga mata pelajaran yang lain. Nah, ini suatu tindakan yang sangat bagus sehingga apa yang kita pelajari selama 3 tahun dalam lembaga ini benar-benar tertanam di dalam kita punya pikiran dan bisa kita laksanakan. Ini sebagai bekal untuk anak-anak sekalian menyiapkan masa depan. Nah, sebelum kita memulai, ini ada kursi bangku yang kosong, silakan yang dari belakang mari isi di depan sini, kasih penuh biar supaya pembelajaran kita lebih bagus, menyenangkan, fokus juga kalian dengan
pembahasan sebentar, baik itu dari saya dan juga dari teman-teman kelompok sebentar. Ya, silakan yang dari belakang maju. Baik anak-anak sekalian, minggu lalu, 2 minggu lalu kita sudah membahas materi mengenal gerejaku. Ya, tentu itu kita sudah bahas dan kita sudah tahu. Saya sudah berikan juga bagannya dari mana gereja kita itu berasal dari aliran yang mana kita sudah bahas. Ya, aliran-aliran yang ada di dalam gereja Kristen Protestan ini yang kita sudah bahas bahwa alirannya itu banyak, bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu. Ya, karena itu di dalam pembahasan kita saat ini kita masih berbicara mengenai seputaran gereja. Ya, kita masih berbicara mengenai gereja. Ini materi semester 1. Nah, jadi materi kita itu lebih banyak berbicara mengenai gereja. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai gereja yang hidup di dunia. Gereja yang hidup di dunia. Ya, kita sudah mengenal gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan kita bicara gereja sebagai sebuah lembaga, tetapi kita berbicara mengenai gereja, yaitu perkumpulan atau persekutuan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, baik, ini gereja yang hidup di dunia. Kita ini gereja. Apa yang kita buat di dunia ini? Kira-kira kita bikin apa? Ya. Nah, ya anak-anak sekalian, materi kita gereja yang hidup di dunia. Ini kita masih berbicara mengenai tugas gereja. Minggu lalu kita sudah bicara. Nanti minggu yang akan datang lagi kita masih berbicara mengenai gereja juga. Itu tugas-tugas gereja. Nah, kita akan bahas salah satu tugas gereja dalam pembelajaran ini, yaitu gereja yang bersekutu. Saya mau tanya dulu ke anak-anak sekalian. Kalian pernah menghadiri KPI yang diselenggarakan gereja atau juga yang diselenggarakan oleh persekutuan doa atau lembaga-lembaga yang lain? Pernah atau tidak? Baik, saya rasa semua pernah. Ini luar biasa. Jika iman mau bertumbuh, memang kita harus sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu melalui persekutuan dalam gereja atau juga melalui doa yang kita selalu panjatkan setiap hari. Bagus, karena semua sudah pernah, maka saya mau tanya lanjutan lagi, yaitu dalam sebulan berapa kali kalian hadir ke gereja? 1 bulan ada 4 minggu. Dalam 4 minggu ini kalian hadir berapa kali? 1, 2, 3 atau 4? Nah, ada yang 1, berarti 3 minggunya tidak ada. Ada yang 2, berarti 2 minggunya tidak ada. Ada yang hadir semua? Wah, luar biasa. Bagus, ini nilai plus untuk yang hadir terus, bahwa itu dia mau untuk imannya semakin bertumbuh dan kehidupannya semakin diberkati dan dekat dengan Tuhan. Baik, ini saya masih mau tanya lagi. Yang anak-anak tahu apa
apa itu persekutuan? Apa itu persekutuan? Apa itu persekutuan? Persekutuan sama dengan perkumpulan. Perkumpulan. Tentu kita tahu perkumpulan di gereja itu perkumpulan. Ada lagi perkumpulan di lain, di masyarakat. Selain masyarakat, ada lagi perkumpulan, misalnya kelompok-kelompok. Ada kelompok belajar, kalau yang anak-anak seperti kalian, ya ada kelompok belajar. Kalau di dalam masyarakat, ya kelompok-kelompok sosial itu terlalu banyak. Persekutuan. Kalau di dalam bahasa Yunani, persekutuan itu sama dengan koinonia. Bahasa Yunani koinonia, atau bahasa Indonesia bilang bersekutu. Ya, bersekutu. Nah, untuk kita membahas lebih lanjut, nanti sebentar kita akan menggalinya secara lebih mendalam melalui pembelajaran yang akan kita lakukan di sini, baik itu pembelajaran kelompok maupun ada tugas-tugas individu. Ya. Namun sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa kompetensi yang akan kita capai, tujuan pembelajaran kita, dan juga KKM yang akan kita bahas. Nah, baik. Sebelum saya akan menempel ini di papan, dan silakan anak-anak sekalian lihat dan baca di sini. Ya, silakan anak-anak sekalian lihat di papan sini. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Ada yang pertama, menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Dan kompetensi yang kedua yaitu membuat refleksi mengenai karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Dari dua kompetensi ini, maka ada beberapa indikator yang harus kita lihat. Yang pertama, menyebutkan tugas gereja untuk bersekutu dan menunjukkan kaitannya dari tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Dan kompetensi indikator yang ketiga, mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di gereja. Jadi ini mengelompokkan kegiatan-kegiatan apa saja yang menarik sehingga orang muda mau dan aktif di dalam kegiatan gereja. Yang keempat yaitu menganalisis penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Nah, ini kita akan melihat ketika gereja ini hadir dan ada untuk melayani, tentu ada dia punya tantangan-tantangan. Nah, sebentar kita akan lihat penolakan yang muncul itu seperti apa di dalam gereja menjalankan tugasnya di dalam bersekutu ini. Dan indikator yang kelima yaitu menyusun sebuah renungan arti dari kehadirannya secara pribadi dan kehadiran gerejanya di dunia. Jadi di akhir dari pembelajaran ini sebentar, nanti kalian semua, anak-anak sekalian, membuat semacam refleksi diri, arti dari kehadiran kita sendiri dan juga gereja. Nanti di situ kalian merenungkan kira-kira kehadiran saya
sebagai gereja dan gereja sebagai lembaga itu untuk kehadirannya di lingkungan itu mau seperti apa atau mau buat apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia buat. Nah, di sini sebentar kita akan bahas. Ya. Yang berikut dari kompetensi dan indikator ini, maka ada tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan yang harus kita capai di sini yaitu anak-anak sekalian silakan fokus ke sini dan melihat ke sini sehingga mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran kita. Ya, saya tempel di sini dan silakan lihat. Tujuan pembelajaran kita ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Ya. Yang pertama, ketika kita selesai mempelajari materi ini, maka yang pertama tujuan kita di sini yaitu kita dapat mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu bersikap sebagai orang yang percaya pada karya Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menyebutkan tugas gereja untuk bersekutu dan menunjukkan kaitan dari tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang keempat, mengidentifikasi beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Tujuan yang kelima yaitu mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di gereja. Dan tujuan yang keenam yaitu menganalisis penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Dan tujuan pembelajaran yang ketujuh yaitu menyusun sebuah renungan arti kehadiran secara pribadi dan kehadiran gereja di dunia ini. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita harus capai dan kita laksanakan. Dari tujuan pembelajaran ini, maka ada proses atau dalam proses pembelajaran ini ada model atau metode pembelajaran yang kita gunakan. Kita bisa lihat di sini model atau metode pembelajaran. Silakan bisa baca, ini tulisannya sangat besar, jadi kita bisa membacanya. Dan yang berikut dari pembahasan kita ini sudah mulai dari kompetensi dasar, datang ke indikator, tujuan pembelajaran, ada media atau metode. Maka tentu di akhir dari pembelajaran akan kita lakukan evaluasi untuk mencari tahu sejauh mana pemahaman kita mengenai materi yang kita bahas ini. KKM yang harus kita capai di sini, ya perhatikan di papan sini ya. KKM yang kita capai, yang harus kita capai yaitu 73 kriteria ketuntasan minimal. Jadi ini yang harus kita capai. Jika nilai yang kita dapatkan belum sampai 73, maka tentu kita akan lakukan pembelajaran ulang yaitu remedial. Ya, anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas di sini tadi gereja yang hidup di dunia. Nah, dari topik itu maka ada materi-materi yang kita harus bahas. Nah, silakan anak-anak lihat di sini.
Materi pembelajaran kita ada konsep persekutuan menurut Alkitab, yang berikut itu arti persekutuan, ada bentuk-bentuk persekutuan jemaat, bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan pembelajaran ke materi atau topik-topik yang akan kita bahas. Ada mungkin dari anak-anak sekalian? Baik, kalau tidak ada, kita masuk di dalam pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, saya ada tempel beberapa gambar. Sini ada 4 gambar ya. Ini gambar yang menunjukkan bahwa jemaat atau gereja bukan hanya gedung tetapi orang di dalam sedang melakukan yang namanya persekutuan. Ini di sini ada persekutuan remaja, ini ada persekutuan keluarga, di sini ada 2 gambar. Lalu di sini ada ibadat minggu, ini kebaktian ini. Dan yang ini ibadat-ibadat yang ada dalam lingkup rayon, mungkin ibadat rayon, ibadat rumah tangga, ibadat kaum bapak, kaum ibu, ibadat par. Nah, ini gambar-gambar yang menunjukkan tugas gereja dalam melaksanakan persekutuan itu. Baik. Silakan anak-anak sekalian lihat dan coba cermati. Ya, baik anak-anak sekalian, sudah memperhatikan gambar-gambar yang ada dan juga sudah menganalisis bagian-bagian dari gambar-gambar ini. Ya. Tugas selanjutnya yaitu silakan bentuk kelompok dulu, yang dimana kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi 4 sampai 5 orang. Kalau jumlahnya ganjil, maka ada yang genap, ada yang ganjil sebentar kelompoknya. Caranya jangan pikir yang rumit-rumit. Tinggal berhitung saja 1 sampai 4 dan seterusnya, ulang-ulang seperti itu. Jadi yang nomor 1 gabung dengan 1, yang nomor 2 gabung dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Ya. Sambil anak-anak sekalian membagi kelompok, saya akan menempel ini cerita, karena kita akan membahas mengenai cerita tentang Martin Luther King. Nanti di dalam lembaran diskusi itu sudah ada ceritanya juga di situ. Yang lain boleh bisa baca di papan sini sebentar, dan juga bisa melihat dan baca yang ada di lembaran penilaian, lembaran diskusi. Ya. Ya, ini cerita mengenai pendeta Martin Luther King Jr. Ini pejuang hak-hak orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Jadi silakan anak-anak sekalian lihat yang ada di lembaran diskusi situ ceritanya, dan bisa yang lain membacanya yang ada di depan sini. Ya.
Ya, anak-anak sekalian, sudah selesai diskusi, maka masing-masing kelompok nanti melaporkan hasil kerjanya di depan kelas ini, dan ada begitu banyak pertanyaan yang akan dilaporkan. Ada 4, ada 5, ada 4 pertanyaan utama di situ. Nah, kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 silakan maju lapor. Yang berikut, kelompok 2. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah melaporkan ini, dan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok-kelompok itu. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat dari soal-soal yang ada ya, yang ada di lembaran diskusi tadi itu. Nomor yang pertama, apa yang anak-anak sekalian temukan dari kisah Martin Luther King Jr. itu? Apa yang kalian temukan dari kisah itu? Nah, jawaban tadi bervariasi. Jawabannya banyak. Ada yang bilang dia orang kulit hitam, ada yang bilang dia sondet takut mati, ada yang bilang ini pejuang keadilan. Kita lihat yang pertama. Apa yang kalian temukan dari kisah Martin Luther King? Nah, dari kisah ini, kisah Martin Luther King Jr., kita belajar untuk bersikap adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain. Jadi adil, jangan adil hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi keadilan itu harus diperjuangkan dan tidak boleh melihat latar belakang dari orang-orang yang kita perjuangkan hak-haknya. Seperti Martin Luther King ini, dia memperjuangkan hak-hak orang kulit putih. Yang kedua, dari kisah perjuangan Martin Luther King, apa yang harus dilakukan gereja dalam menjalankan tugas persekutuan? Dalam menjalankan tugas persekutuan, apa yang harus gereja lakukan? Dilihat dari cerita Markus. Baik anak-anak sekalian, nomor 2 ya. Dari kisah perjuangan Martin Luther King ini, ya, sebagai gereja yang hidup di dunia, apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas persekutuan itu? Ya, dalam menjalankan tugas persekutuan, apa yang harus dilakukan? Dilihat dari cerita Martin Luther King Jr. Jawaban tadi bervariasi juga. Ya, banyak dari 5 kelompok yang ada, jawabannya bervariasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, dari jawaban-jawaban itu, maka saya mengambil satu kesimpulan begini, bahwa sebagai gereja dalam menjalankan tugas persekutuan, maka harus berpedoman pada ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu ajaran kasih. Nah, karena ajaran kasih, maka kasih itu yang kita kedepankan. Ya, kasih itu yang harus ada, sehingga kasih ini akan menuntun setiap orang untuk memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesama. Simpati dan empati, bukan kartu simpati ya, tapi simpati dan empati, rasa kepedulian terhadap sesama. Ya.
kasih itu yang harus ada, sehingga kepedulian kita ini hadir di dalam hati kita dan kita mau memperjuangkan keadilan dan juga memperjuangkan hak-hak dari orang-orang yang tertindas. Ya. Yang berikut, coba anak-anak renungkan sejauh mana doa mewarnai kehidupan warga gereja kamu dan sejauh mana mereka menunjukkan kesetiaan dan ketekunan mereka dalam berdoa. Apakah mereka rela mengorbankan waktu dan hidup mereka bagi Tuhan? Bagaimana doa warga gerejamu tampak terwujud di dalam perjuangan dan pengharapan mereka dalam kehidupan sehari-hari? Itu soal tadi ada di lembaran diskusi tadi. Nah, jawabannya tadi banyak. Ada yang bilang di gereja saya jemaat-jemaatnya mereka berdoa hanya kadang-kadang. Kadang-kadang mereka berdoa. Mereka berdoa ketika ingin meminta sesuatu dari Tuhan. Jadi doanya pakai waktu. Ya. Butuh baru datang. Sonde butuh, sonde datang. Ya. Nah, ini jawabannya banyak tadi. Dari 5 kelompok yang ada banyak. Bermacam-macam jawaban yang diberikan. Maka saya coba merangkum semuanya dan mengambil kesimpulan bahwa dari jawaban-jawaban yang ada dari kelompok-kelompok tadi, maka kesimpulannya bahwa warga gereja masih banyak yang menjadikan doa ini hanya sebatas membutuhkan, atau ketika dia ingin membutuhkan Tuhan baru dia mulai berdoa. Ketika dia dalam keadaan susah baru dia mulai datang ke Tuhan. Kalau dia sudah tidak ada kesulitan, dia tidak mengalami kesulitan dalam dia punya kehidupan, maka dengan sendirinya dia juga tidak mau datang. Nah, ini berdoa. Ya, jemaat-jemaat kita memang seperti jawaban-jawaban kalian tadi, mereka membutuhkan Tuhan baru datang. Nah, persekutuan tidak seperti itu. Yang namanya persekutuan itu selalu menghadirkan kasih dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, caranya yang bagaimana? Berdoa, melakukan kasih. Nah, kasih ini kan banyak. Kasih ini kan bukan hanya sebagai mengungkapkan kata-kata lalu tidak ada tindakan. Kasih itu harus dengan tindakan nyata. Ketika kita melihat teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah dan dia juga melakukan. Nah. Ya, yang berikut nomor terakhir ya, dari kisah Martin Luther King Jr. apa yang membuatnya begitu berani memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika Serikat? Apa yang membuat Martin Luther King Jr. berani melakukan itu? Dari bacaan ini, dari cerita ini ya, dari cerita ini sudah ada bahwa Martin Luther berani melakukan itu karena kekuatan doa. Kekuatan doa yang bisa membuat Martin Luther King untuk melakukan tindakan itu, yaitu berani memperjuangkan keadilan. Nah, di akhir dari kisah kehidupan Martin Luther itu kita tahu bahwa dia pada akhirnya ditembak mati oleh orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dia perjuangkan. Ya, baik anak-anak sekalian, karena kita sudah membahas apa yang tadi kita kerjakan dalam kelompok, maka selanjutnya silahkan anak-anak sekalian merapikan kembali tempat duduk, kursi, meja, lalu siap ballpoint untuk kita melakukan ujian
atau ulangan. Ya, silakan anak-anak sekalian. Ya, silakan anak-anak sekalian kumpul hasil kerja kalian. Silakan masing-masing bangun dan antar ke depan sini. Masing-masing antar dan saya akan periksa dan memberi nilai. Minggu depan saya akan bagi kembali dan nanti anak-anak sekalian bisa lihat hasil yang didapatkan. Nanti yang tidak mencapai KKM kita tadi kan 73. Yang tidak mencapai kita akan lakukan pembelajaran ulang, yaitu remedial lagi. Ya. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita sampai di sini. Untuk hari ini kita akan lanjut di minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama, jam yang sama. Nah, sekarang siapkan diri kalian untuk kita masuk di dalam doa penutup. Dan di dalam doa ini nanti salah seorang siswa memimpin kita di dalam doa dan juga lagu. Kita nyanyikan nanti lagu yang sama tadi, Kidung Jemaat nomor 3 tadi itu, Kami puji dengan riang di Allah yang besar. Nanti yang berdoa yang sudah ditunjuk oleh seksi kerohanian silakan maju ke depan sini untuk berdoa. Baik, sebelum berdoa kita menyanyi dulu Kidung Jemaat nomor 3, Kami puji dengan riang di Allah yang besar, dan seterusnya. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Ya, silakan yang memimpin doa lakukan tugasnya. Silakan. Amin. Ya, terima kasih kepada teman kalian yang sudah memimpin kita di dalam doa ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.